Puji Tuhan, silahkan duduk. Shalom. Puji Tuhan, saya agak terlambat karena saya nyasar. Saya lagi membayangkan firman Tuhan yang akan saya sampaikan seperti skrip film gitu ya. Saya nyasar ke jembatan layang muter, kok masuk ke Sudirman. Seharusnya kan dari Polda masuk ke sini kan ya. Waduh, semoga Pak Hari bisa mengerti saya pikir. Dan tidak was-was. Oke Bapak Ibu, mari kita baca firman Tuhan yang terdapat di dalam Injil Yohanes di dalam pasal 21 ayat 1 sampai ayat 14. Ini berbicara tentang kebangkitan, kuasa kebangkitan, dampaknya apa bagi kehidupan kita sebagai orang percaya. Injil Yohanes 21 ayat 1 sampai ayat 4. Jika sudah mendapatkannya, saya akan membaca ayat pertama, saudara begitu ayat kedua, nanti ayat 14 kita akan baca secara bersama-sama. Saudara siap untuk diberkati Tuhan? Buka hatimu, izinkan Tuhan yang menguasai hati dan pikiranmu supaya tidak ngawang-ngawang kemana-mana. Yohanes 21 ayat 1 sampai ayat 14. Kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias. Dan ia menampakkan diri sebagai berikut. Iya. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan engkau." Mereka berangkat lalu naik ke perahu, tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Maka murid yang dikasihi Yesus itu berkata kepada Petrus, "Itu Tuhan." Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya sebab ia tidak berpakaian lalu terjun ke dalam danau. Ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api arang dan di atasnya ikan dan roti. Simon Petrus naik ke perahu lalu menghela jala itu ke darat penuh ikan besar, 153 ekor banyaknya, dan sungguh pun sebanyak itu, jala itu tidak koyak. Yesus maju ke depan mengambil roti dan memberikannya kepada mereka, demikian juga ikan itu bersama-sama. Itulah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya sesudah ia bangkit dari antara orang mati. Sampai sekian jauh pembacaan firman Tuhan yang memberkati kita. Berbahagialah saudara yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya loh. Jadi enggak hanya dengar. Saya selalu sampaikan ini kepada jemaat-jemaat Tuhan, dimanapun saya menyampaikan firman Tuhan. Ya, berbahagialah saudara yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Kalau mendengar mah gampang, melakukannya sulit. Benar nggak Bapak Ibu? Sulit kan? Kadang-kadang tantangannya gede banget. Makanya dibilang kalau mau ikut aku, kamu harus pikul salib, sangkal diri. Itu syarat menjadi murid Yesus. Itu syarat salah satu untuk masuk ke dalam kerajaan Allah. Ke surga maksudnya. Ya, pikul salib,
Sangkal diri, ikut aku setiap hari, bukan setiap minggu, setiap hari. Nggak gampang, saudara. Berkali-kali saya bilang, termasuk di sini, waktu saya pernah khotbah, nggak gampang ikut Yesus. Harus ada penyangkalan diri, mau marah, nyangkal diri. Mau ngamuk, nyangkal diri. Ya, amin Bapak Ibu. Nggak ada ngikut Yesus atau disebut dengan murid Yesus nggak nyangkal diri. Pikul salib itu berbicara tentang penderitaan. Ya Bapak Ibu ya, bagi saya ngikut Tuhan itu nggak gampang. Ya, itu harus ada kuasa roh yang bekerja di dalam diri kita, sehingga kita mampu, yang tidak mampu menjadi mampu. Mampunya kita bukan karena kekuatan diri kita, tetapi karena Roh Kudus yang menolong, mengajar, memimpin perjalanan hidup kita dari hari lepas hari sampai masuk kepada kesempurnaan. Makanya Bapak Ibu, saya baca satu buku yang berbicara tentang filsafat Stoa atau Stoik. Ini luar biasa nih ajaran dia ini. Mirip banget dengan kekristenan, dengan Alkitab. Kalau dimaki nggak marah lagi. Saudara, kalau dimaki masih marah nggak? Aduh, puji Tuhan, jujur Bu, thank you. Ya. Bapak yang main keyboard, kalau dimaki orang masih marah nggak? Masih, namanya manusia. Makanya hati-hati kalau nyanyi lagu, ku telah mati dan tinggalkan. Wah, puji Tuhan, jujur-jujur semua jemaat di sini. Emangnya gampang Bapak Ibu? Keluar dari sini aja kita bisa marah. Saudara lihat di YouTube itu, ada mobil pakai plat jenderal, nyenggol, marah, lagi viral sekarang. Oh, banyak sekali Bapak Ibu. Kelihatannya sih orang Kristen tuh. Karena bukan semua orang Kristen masuk surga nanti. Bener. Orang yang mengikut Yesus setiap hari itulah yang akan nanti masuk surga. Ya nggak gampang Bapak Ibu. Oh, sangkal diri, aduh Bapak Ibu. Kita ini kan masih hidup dunia, dicubit masih marah. Ya, ada satu semboyan dari namanya satu camp kegerakan ya. Saya nggak usah sebut, siapa tahu saudara anti ya, tapi saya nggak anti. Saya ngikutin itu. Kalau kamu sudah mati, dicubit marah nggak? Marah, berarti belum mati. Karena yang mati saja kalau dicubit nggak marah. Ayo Bapak Ibu. Waduh, berat banget ya. Nah, aliran filsafat Stoik ini, itu pendirinya Zeno, ya Bapak Ibu ya. Lalu ada ke bawah lagi penerusnya, satu tingkat umurnya, usianya dengan Yesus. Siapa namanya saya lupa ya. Ya, itu zamannya Yesus. 03 sebelum Masehi. Nah, kenapa saya bilang ajarannya itu sebetulnya bagus? Sekarang itu viral, diikutin oleh kegerakan-kegerakan, apa namanya itu, kegerakan positive thinking, kegerakan motivasi Bapak Ibu. Saya baca-baca, tertarik sekali saya. Kalau saya suka baca Bapak Ibu, mohon maaf, ke kamar kecil aja saya baca, bawa buku. Disitulah saya bisa bersemedi sampai bisa 45 menit, 1 jam. Enaknya minta ampun Bapak Ibu. Sambil duduk baca terus. Ya. Nah itu. Lalu orang-orang Stoa itu sekarang banyak diikutin kantor-kantor, kegerakan-kegerakan itu. Ayo, kalau kamu mau berhasil, jangan mudah marah. Kalau kamu mau berhasil, sukses, harus bisa tahan emosi, bla 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 dan segala macam. Mereka itu Bapak Ibu menjalani itu. Kalau dimaki nggak marah lagi, udah seperti orang mati, udah kebal. Mas, perbedaannya apa dengan kekristenan? Mirip banget. Coba saudara klik nanti di YouTube atau di Google. Ya, saudara kan, waduh kaya nanti dengan ajaran-ajaran mereka. Bedanya Bapak Ibu, mereka mampu, mereka bisa melakukan itu semuanya karena melatih diri, ya, kekuatan diri mereka sendiri. Kalau kita enggak, semua karena kasih anugerah Tuhan. Makanya kalau saudara masih marah, saya paham. Tapi jangan jadi pemarah dong, dikit-dikit marah, dikit-dikit marah. Letak cangkir saja salah, ya ibu-ibu ya mohon maaf ya.
Letak cangkir aja salah, kok begitu? Jangan gitu dong, waduh. Ya, itu pemarah namanya. Marah boleh, Yesus saja marah, tapi dia marah kudus. Itu, jadi kalau orang percaya masih marah, itu logis, saya bisa memahami. Ya, tapi jangan jadi pemarah. Karena kita mampu, itu semua karena pekerjaan Tuhan, Bapak Ibu. Paulus ada ngomong di 1 Korintus 15, semua karena kasih anugerah Tuhan. Kalau dia bisa menginjil, kalau dia dimampukan Tuhan untuk menghadapi semua tantangan, disiksa, didera, dipatuk keluar karam kapal, itu semua karena kasih anugerah Tuhan. Itu yang benar Bapak Ibu. Bukan karena kemampuan diri sendiri, karena melatih diri. Enggak, salah itu. Wah, saya mau nggak marah, nggak tukang pemarah, saya mau bertapa dulu ah. Lalu saudara bertapa di goa doa apa tuh Ungaran atau apalah. Bukan begitu Bapak Ibu. Itu semua proses perjalanan rohani. Dimampukan Tuhan. Karena pengalaman demi pengalaman kita jalani. Roh Kudus memampukan kita. Dan kita menjadi manusia yang berbeda, manusia yang baru di dalam Tuhan. Ya, nah firman Tuhan kali ini temanya itu agak panjang, tapi kalau sebetulnya ditinjau dari segi homiletika ya kurang bagus ini. Cuman saya sebut aja ya supaya saudara bisa nangkap, oh ini Pak Edi mau nyampaikan firman Tuhannya. Kebangkitan itu memulihkan semangat yang patah. Sekarang hati-hati loh Bapak Ibu. Saya percaya saudara bangun tidur pasti lebih dulu ngambil handphone daripada doa ya. Ya Bu? Wah ini Ibu jujur nih, iya. Sama dengan saya. Cuman saya ngambil handphone itu akan ngirim saat teduh setiap pagi kepada jemaat, kepada teman-teman, kepada orang yang sedang saya injili. Di Jogja ada orang yang sedang saya injili, orang Muslim. Jadi by media sosial aja saya kirim terus pakai WhatsApp. Karena dari Muslim saya injili ketika saya diantar sama dia ke satu hotel yang saya akan ada seminar kegerakan. Saya siapin dulu, setelah itu dikirim, baru saya menghadap Tuhan sambil berseru-seru mohon supaya Tuhan menuntun perjalanan sepanjang hari. Karena nggak gampang Bapak Ibu. Karena kita manusia yang masih hidup di dunia, kita masih pengennya itu ditarik dengan daging yang lemah, roh penurut. Nah itu. Nah sekarang ada begitu banyak pengajaran-pengajaran Bapak Ibu yang hebat luar biasa, sepintas lalu sangat menarik ya. Yang terakhir itu adalah siapa? Ajaran apa? Artinya Bapak MC ini mengikuti ya Kristen progresif yang disampaikan oleh Brian ya. Ini mas sekarang Bapak Ibu dari dulu ada aneh-aneh macam-macam. Siapa yang pernah baca novel Da Vinci Code? Belum ada ya? Itu saudara tahu, di situ ditulis Yesus itu nikah dengan Maria Magdalena. Sesatnya minta ampun. Ya, banyak Bapak Ibu, Injil Thomas, ya. The Lost Tomb of Jesus. Yang kubur kosong, mayatnya hilang. Wah, saya kalau buku-buku itu saya sadap Bapak Ibu, karena saya dari SD udah tukang baca. Puji Tuhan aja mata saya enggak, ya sekarang udah mulai berair ya. Udah mulai usia 62. Udah kadang-kadang saya lihat saudara udah mulai 3 bayangan saudara saya lihat. Ya, tapi nggak apa-apa. Semua itu semakin merosot, yang penting semua itu merosot untuk Tuhan, bagi kemuliaan nama Tuhan. Ya. Nah, ajaran-ajaran ini begitu menyesatkan. Saudara pernah dengar nggak beberapa tahun yang lalu? Sekarang saya nggak tahu ya. Kalender Indonesia sempat tidak mau mencantumkan tentang tanggal Hari Paskah. Ada dulu Bapak Ibu. Seolah-olah ingin menurunkan derajat iman percaya orang Kristen. Paskah itu nggak dibuat. Oh ada. Lama itu Bapak Ibu. Lalu apa? Ada satu pemimpin gereja. Dan sekaligus dia rektor STT. Ya, saya nggak usah sebut lah. Karena kita di sini bukan untuk bergosip. Yang penting saudara tahu
Ya, si Dajjal itu juga nanti datang dari dalam, bukan dari luar. Ya. Nah, dosen ini, ketua sinode ini ngomong begini Bapak Ibu, ya. Di dalam tulisannya, artikel tulisannya di surat kabar loh. Itu saya baca. Dia ngomong begini, Yesus tidak bangkit. Bayangin Bapak Ibu, ketua sinode, ketua sekolah tinggi teologi, tapi mengatakan Yesus nggak bangkit. Parah nggak iman begini Bapak Ibu? Parah banget kalau menurut saya. Nah, sekarang yang jadi pertanyaan adalah, benar nggak Yesus nggak bangkit? Siapa di sini yang percaya Yesus nggak bangkit? Coba angkat tangan, jujur ya. Ada nggak? Supaya kita persamakan dulu persepsinya. Ada nggak di sini yang percaya bahwa Yesus tidak bangkit? Ada? Dek, percaya nggak Yesus bangkit? Oh percaya, puji Tuhan. Berarti Pak Saragi berhasil menggembalakannya. Ya, ini ketua sinode, rektor STT mengatakan di dalam artikel di satu koran mengatakan Yesus tidak bangkit. Parah ini Bapak Ibu. Parah banget, ya. Nah sekarang benar nggak dia nggak bangkit? Kalau bagi saya, kalau dia nggak bangkit, saya nggak percaya sama dia. Ya, kita satu paham dulu. Kenapa? Karena kebangkitan itulah membuktikan dia Allah. Semua tokoh-tokoh pendiri agama mati dan tidak bangkit sampai hari ini. Coba saudara selidiki. Ada yang bangkit, Siddhartha Gautama bangkit? Konfusius bangkit? Siapa lagi? Apalagi ajaran-ajaran India itu yang mati, tokoh-tokohnya mati, bangkit nggak? Yesus juga mati. Tapi dia mati, manusianya yang mati. Dia manusia 100%, juga Tuhan 100%. Sebagai manusia dia mati, mengalami kesakitan, kelaparan, sedih, menangis. Tapi sebagai Tuhan dia tidak mati. Karena dia bangkit pada hari ketiga, maka iman percaya saya semakin kokoh. Karena dia tidak sama dengan tokoh-tokoh lain. Setuju Bapak Ibu? Setuju dulu ya. Nggak ada yang bangkit sampai hari ini. Yang bangkit hanya dia. Sebab dia hidup, ada hari esok. Nah, saya senang cocok iman kita. Imanmu berarti bukan iman abal-abal. Tahu abal-abal? Kita sering ngomong abal-abal tapi nggak ngerti apa arti abal-abal. Apa Bu? Iya, bukan kaleng-kaleng ini. Iya. Kalau di Sumatera itu kayu yang murah itu kayu abal-abal katanya. Untuk peti mati yang murah-murah. Iman kita bukan iman abal-abal. Iman kita dahsyat luar biasa. Karena Allah yang kita sembah di dalam Yesus Kristus. Sebagai manusia dia mati. Sebagai Allah dia nggak mati. Bangkit pada hari ketiga. Ini yang luar biasa. Makanya saya percaya. Karena tokoh yang lain gak ada yang bangkit sampai hari ini. Itu bedaannya Bapak Ibu. Ya. Apa dampak Paskah bagi kita? Apa dampak kebangkitan itu bagi hidup kita Bapak Ibu? Harus ada dong. Jangan hanya merayakan Paskah, saudara nggak ngerti. Apa arti Passover itu? Apa arti melewati itu? Melewati maut itu? Apa arti kebangkitan itu kita harus tahu Bapak Ibu. Sehingga ketika nanti tahun depan, ketika tiba Paskah kita ngerti. Oh iya, ada yang mati untuk keselamatanku. Dia tarik aku dari pasar perbudakan dosa. Dia merdekakan aku. Sekarang aku bukan budak dosa lagi. Tapi sekarang aku menjadi anak Bapa surgawi. Nah sekarang Bapak Ibu bukti-buktinya coba kita lihat. Ya, silakan satu orang menolong saya untuk baca firman Tuhan supaya lebih singkat. Ya, tolong dibaca satu aja kita baca Yohanes 20 ayat 24 sampai 29. Silakan kalau ada yang bisa nolong saya. Ini bukti bahwa Yesus bangkit.
Jadi kalau ada kepercayaan lain sampai hari ini di Indonesia yang mengatakan Yesus nggak bangkit, dia nggak mati, dia diserupakan, dia digantikan. Oh enggak Bapak Ibu, ini bukti-bukti begitu banyak. Dia menampakkan diri kepada murid-murid. Berkali-kali dia menampakkan diri kepada orang. Dan kuburnya kosong menandakan bahwa dia hidup, bangkit, dan menjadi juru selamat kita. Silakan coba baca. Yohanes 20 ayat 24 sampai 29. Yohanes 20 ayat 24 sampai 29. Ya. Yesus menampakkan diri kepada Thomas. Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang di situ. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." 8 hari kemudian murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagimu, damai sejahtera bagi kamu." Kemudian ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku, ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya." Puji Tuhan. Thomas ini tipe kinestetik. Kan ada, kita ini macam-macam ya, ada audio, ada apa lagi tuh. Ya, kalau mendengar itu ada jemaat kita masih kecil, hafal seluruh nama jemaat, nggak ada yang salah. Jadi begitu dia melihat, memotret pikirannya. Pintar sekali. Sekarang dia kuliah jadi asisten dosen, karena saking pintarnya, tapi udah dalam Tuhan Bapak Ibu. Dan itu anak didik saya. Saya bersyukur. Kemarin dia buat skripsi, salah satu yang menjadi narasumbernya pendetanya, maksudnya saya dimintakan pendapat kuesionernya. Ini kinestetik. Kalau nggak gue lihat, kalau nggak gue pegang, gue nggak percaya. Orang kinestetik itu kalau kepentok baru dia ngerti, oh iya ya sakit ya. Itu kinestetik. Jadi banyak Bapak Ibu tanda-tanda dia bangkit. Jadi jangan ragu bahwa dia bangkit. Maria Magdalena melihat, Maria yang namanya lain melihat, murid-murid melihat. Lalu orang yang berjalan menuju kemana tuh, saya lupa tuh daerahnya. Melihat. Jadi dia sungguh-sungguh bangkit. Dari mana kita tahu? Dari Alkitab. Alkitab ini nggak pernah salah Bapak Ibu. Ya, saya belajar teologi ya, jadi kita punya ilmu-ilmu. Kita belajar juga tentang arkeologi, kita juga belajar tentang naskah-naskah asli. Jadi saya aminkan, tidak ada yang salah, dia inerensi, dia tidak punya kesalahan. Sekarang kalau saudara ke Israel, coba pergi ke perpustakaan di sana, atau museum di sana ada naskah aslinya. Jadi nggak ada salah, nggak ada berubah kata-katanya. Makanya kalau nafsir Alkitab, buku pegangan kita salah satu Bapak Ibu harus ada interlinear. Kalau saudara nggak punya interlinear, wah bisa bahaya saudara khotbah nanti. Itu dua warna hitam tebal-tebal, ya ada rumusnya cara membacanya. Saya kalau mau khotbah selalu lihat itu, saya lihat dulu, oh itu dalam bentuk paradigmanya apa, grammarnya apa, orang keberapa, apakah dia past tense, present, atau continuous. Wah ada Bapak Ibu semua di interlinear itu. Ya, jadi saya percaya dia bangkit. Jadi bukan ilusi, bukan fiksi seperti Rocky Gerung katakan kitab suci. Oh saya nggak mau percaya sama dia. Alkitab yang saya amini ini bukan fiksi, bukan ilusi, bukan angan-angan. Tapi benar Yesus bangkit dari kematiannya. Ya Bapak Ibu ya. Media sosial juga bisa dipakai untuk menjadi sarana iblis sekarang. Tapi bisa juga dipakai untuk menjadi sarana iman kita makin dikuatkan. Tapi bisa juga dipakai oleh iblis. Saya itu lagi pelajari terus Bapak Ibu. Karena kita juga sekolah dulu belajar satanologi. Angelologi. Kan dia asalnya dari malaikat. Lalu Bapak Ibu,
Saya tuh tergugah sekali ketika Frans Magnus Suseno diwawancarai. Pak Frans, Bapak percaya sama setan? Ya, kan udah tua ya. Rambutnya putih, kadang-kadang nggak disisir saya lihat. Dia itu salah satu dulu rektor ya, Gria Karya. Kalau saudara mau belajar ilmu filsafat, ya belajarlah ke sekolahnya. Dia Katolik. Lalu Bapak Ibu, ditanya begitu dia bilang, saya antara percaya dan tidak. Karena bagi saya, iblis itu, dia tidak berwujud. Ya memang dia nggak berwujud. Dia roh. Sehingga kita tidak bisa melihat dia sama seperti Allah, roh. Tapi dia mengambil rupa menjadi manusia bernama Yesus Kristus. Nah, kalau setan ini yang dulunya malaikat yang namanya Lucifer, naga tua, apalagi banyak kali namanya aliasnya. Dia kan bentuknya maskulin. Dia nggak disebut they, dia disebut he. Jadi kalau saudara ngomong setan nggak boleh banyak, itu hanya satu. Tapi pengikutnya banyak, sepertiga terseret mengikut dia. Lalu dibilang sama Frans Magnus, saya masih renungin sampai hari ini Bapak Ibu. Ini orang hebat, orang pintar. Negara kalau ada apa-apa yang diminta narasumber salah satu Pak Frans Magnus Suseno ini. Kadang-kadang kan di ILC juga dia dipanggil. Lalu dia bilang, suatu malam saya pergi ke Gunung Gede. Rupanya waktu dia, sekarang nggak lagi udah tua ya. Tapi waktu dia masih mampu ke Gunung Gede, kadang-kadang dia sendiri pergi ke Gunung Gede. Dia jalan malam-malam. Terus ditanya, Bapak takut nggak? Saya nggak takut. Karena dia memahami setan itu roh. Dia tidak bisa menampakkan diri gitu loh Bapak Ibu. Makanya kalau saat ini ada saudara jalan di kuburan, merinding bulu kuduk saudara takut, terus saudara panggil teman saudara, weh sini dong, temenin gua. Ya saya ragu iman saudara kayak mana. Di Amerika kuburan itu jadi tempat pariwisata ya. Ya, saya pernah pergi ke Woodland Cemetery. Oh itu tempat pariwisata, tempat orang piknik, karena kuburannya bagus. Mawarnya bukan segini gede-gede Bapak Ibu. Tapi mawarnya gede banget. Gede-gede. Lalu Bapak Ibu, Frans Magnus itu memahami begitu. Jadi dia nggak takut sama setan. Dia justru takut sama manusia. Jam 3 pagi subuh, dia melihat ada obor banyak sekali Bapak Ibu. Ada senter. Dia datang ke tempat obor itu. Datang. Rupanya ada orang juga hiking naik ke atas gunung gede, lalu dia pengen ketemu mereka, ya pengen ngomong-ngomong lah sambil ngopi atau apa. Tiba-tiba dia ngomong, dia muncul dari kegelapan. Selamat pagi. Orang-orang yang melihat Bapak Frans Magnus Suseno, kan rambutnya kacak-kacakan kan, mukanya putih, orang bule yang jadi warga negara Indonesia. Lalu orang yang sedang camping itu, setan, lari semuanya Bapak Ibu. Dipikir Frans Magnus Suseno setan. Ya. Setan itu tidak bisa menjelma jadi manusia Bapak Ibu, tapi dia bisa merasuki hati dan pikiran orang. Orang itu saya bagi dua. Orang yang di dalam Tuhan, ingat Bapak Ibu, ini teologianya. Orang yang di dalam Tuhan gak bisa dirasuk setan. Karena sudah ada Roh Kudus tinggal di hati nuraninya. Jadi kalau saat ini saudara masih kerasukan, masih manifestasi, saya ragu tuh pertobatan saudara kayak mana. Karena orang percaya tidak bisa dirasuki setan. Orang yang tidak percaya, lain lagi sebutannya, orang percaya itu masih bisa dipengaruhi oleh setan. Bukan setan ya Bapak Ibu ya. Karena pimpinan saya nyatan di Bandung. Orang percaya tidak bisa dirasuki, tapi masih bisa dipengaruhi, digoda. Yesus digoda, Adam digoda,
Ya. Orang tidak percaya, orang yang tidak di dalam Tuhan bisa dirasuki setan. Makanya banyak orang-orang yang tidak di dalam Tuhan masih bisa manifestasi dan segala macam. Itu saya aminkan banget Bapak Ibu. Masa orang udah penuh Roh Kudus masih bisa dirasuk setan? Yang benar aja. Bukankah ada ayat berkata, roh yang ada di dalamku? Nah, Bapak Ibu, konsep teologianya harus holistik. Gak boleh main comot-comot ayat. Roh yang ada di dalamku lebih besar dari segala roh yang ada di dunia ini. Ya Roh Kudus. Mana ada yang bisa mengalahin Roh Kudus? Karena dia Allah pribadi ketiga. Jadi jangan sampai aneh-aneh ya Bapak Ibu ya. Gak bisa kita dirasuki setan. Malah setan yang bisa kita rasuki. Dalam nama Yesus, keluar. Ya keluar dia. Hanya kuasa Tuhan yang bisa mengusir setan. Kalau enggak kita digoda. Siapa lo? Berani-berani lo melawan gue. Belum tahu lo ya. Nanti gue robah diri gue dalam bentuk setan berhak tinggi. Lemah gemulai, suaranya halus, membelai. Halo abang, dari mana abang? Yang dipengaruhi apa? Pikirannya orang percaya. Tapi nggak bisa dirasuk. Orang percaya masih bisa jatuh dalam dosa nggak? Ayo Bapak Ibu, masih bisa nggak? Bisa. Tapi dosa itu tidak bisa menguasai dia lagi. Saya waktu kecil, papa saya itu punya perkebunan terong. Kalau di sini orang Medan, terong Medan namanya. Jadi rumah kami di belakang sana, kurang lebih 100 meter ke depan, itu bapak saya itu nanam terong di Pasar Merah, belakang Stadion Teladan Medan. Saya kelas 2 SD masih di sana, tamat kelas 2 masuk ke Jakarta, adik-adik saya udah lahir di sini. Jadi setiap pagi Bapak Ibu, mainan saya itu adalah ambil plastik, cari kumbang hitam. Saudara tahu kumbang hitam? Nggak tahu ya? Tawon hitam. Ketika lagi dia isap madu itu, saya ambil plastik itu, saya giniin ke depan, maka ketangkaplah dia. Tawon hitam kan kalau disengat sakit. Saya pernah disengat. 2 hari saya nangis-nangis terus, bengkak ini saya. Lalu saya ambil, saya pegang kepalanya, saya ambil peniti, saya masukin dari buntutnya itu, saya ambil sengatnya itu. Setelah sengatnya diambil, udah saya pegang nggak ada apa-apanya lagi. Nah dosa itu seperti itu. Dia nggak berkuasa lagi dalam kehidupan kita. Karena Tuhan sudah menghancurkan kuasa jahat di dalam kehidupan orang yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ya, kita lanjut lagi Bapak Ibu. Coba kita baca satu ayat. Ini penting banget nih. 1 Korintus 15 ayat 5 sampai 8. Silakan kalau ada yang baca. 1 Korintus 15 ayat 5 sampai 8. Demikian firman Tuhan bahwa ia telah menampakkan diri kepada Kefas dan kemudian kepada ke-12 muridnya. Sesudah itu ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. Kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang, tetapi beberapa di antaranya telah meninggal. Selanjutnya ia menampakkan diri kepada Yakobus, kemudian kepada rasul, kemudian kepada semua rasul. Dan yang paling akhir dari semuanya ia menampakkan diri juga kepadaku, sama seperti kepada anak yang lahir sebelum waktunya. Iya. Paulus bertobat karena Yesus menampakkan diri, dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Ini kan Paulus yang nulis 1 Korintus. Ya, Bapak Ibu ya. Nah, maksud saya begini Bapak Ibu. Inilah inti kekristenan. Inilah inti iman Kristiani. Jadi, saudara harus yakin bahwa dia udah mati, bangkit, dan sekarang dia sedang mempersiapkan tempat untuk kita, ya. Di Yohanes itu disebut
Jangan takut, jangan khawatir, percayalah kepadaku, percayalah kepada Bapa di surga. Aku pergi untuk menyediakan tempat kepada kamu. Nanti kalau tempat itu sudah selesai, aku akan datang kembali. Itulah kedatangan dia yang kedua kali. Ya Bapak Ibu, menjemput saleh-salehnya. Satu, orang yang mati duluan bangkit. Lalu orang yang di dalam Tuhan naik ke surga, ketemu dengan Tuhan. Lalu pada waktunya nanti ketika perang Harmagedon, maka datanglah Yesus yang kedua kalinya. Bersama dengan kita yang sudah mati di dalam Tuhan. Lalu habislah itu diperangi antikris itu, diikat dia, masuk kerajaan 1000 tahun, milenium. Disitulah Yesus berkuasa selama 1000 tahun dengan kita, saleh-salehnya. Iblis diikat untuk sementara waktu. Itu eskatologinya Bapak Ibu, kalau saudara percaya. Saya memahami itu, karena banyak pemahaman. Ada yang percaya dengan premil, ada yang percaya dengan amil, ada yang percaya dengan posmil, macam-macam. Ya, nah, saya lanjut lagi. Ini inti iman kekristenan. Jadi saudara harus percaya bahwa Yesus itu udah bangkit. Ya Bapak Ibu. Nah sekarang kita masuk kepada intinya. Kebangkitan Yesus bukan hanya sekedar fakta, yaitu fakta sejarah, tapi kebangkitan Yesus itu memberikan apa? Yang pertama, ini poinnya Bapak Ibu. Yang pertama, dia memberikan satu pemulihan bagi orang yang ragu-ragu, bagi orang yang imannya belum kuat, sama seperti Thomas, Petrus, ya, dia memberikan pemulihan, semangat yang baru. Itu artinya kebangkitan dia itu membawa dampak. Coba kita lihat ayatnya. Di Yohanes 21 tadi. Di Yohanes 21 dikatakan, di dalam ayat 7 ya Bapak Ibu ya. Ini poin pertama itu ayat 7. Maka murid yang dikasih Yesus itu berkata kepada Petrus, itu Tuhan. Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya sebab ia tidak berpakaian, lalu terjun ke dalam danau. Setelah dia ingkar, nggak percaya kepada Yesus, itu bukan guruku, enggak benar kamu muridnya loh, enggak. Dia mengingkari. Mana lebih besar dosanya Petrus atau Judas Iskariot? Mana lebih besar? Bu, mana lebih besar? Dosanya Judas Iskariot atau Petrus? Ibu ini bilang Judas. Nggak apa-apa. Namanya juga kita sedang belajar Alkitab. Bapak Ibu, Yesus kemana-mana ngajar loh. Coba baca itu Injil sinopsis. Kemanapun dia pergi dia mengajar. Lalu kalau ada kebutuhan baru ada mujizat. Misalnya apa? Ya belum makan, udah berhari-hari. Buat deh roti dan ikan. Menjadi ribuan untuk dimakan. Tapi Bapak Ibu kemanapun dia pergi dia mengajar. Baca itu Bapak Ibu. Ayo siapa lagi? Mana lebih berdosa sebetulnya? Judas Iskariot atau Petrus? Ya maaf Bu, Petrus Bu. Dia menyangkal. Kalau Judas kan hanya pengen dapat duit. Kalau dia bertobat, dia diterima Yesus sebetulnya. Tapi dia nggak bertobat, dia bunuh diri. Di pohon toge lagi. Si Petrus ini dosanya lebih besar. Enggak, aku gak kenal dia. Enggak, kamu kan muridnya. Enggak, aku bukan muridnya. Lalu dia pergi dan dia menangis. Lalu setelah itu Bapak Ibu, matilah Yesus. Setelah Yesus mati gak ada pengharapan lagi. Ketakutan mereka sembunyi. Tapi ketika ayat ini kita baca mulai dari ayat 1 tadi, maka Petrus berkata, aku kembali menjadi penjala ikan. Lalu yang lain murid-murid, aku ikut kamu aja. Coba saudara perhatikan ini. Artinya mereka udah kehilangan pegangan. Nggak ada lagi yang bisa diandelin. Gurunya udah mati. Mereka tahu itu pembuat mujizat. Mereka tahu
itu begitu luar biasa menjawab dengan hikmat marifat, tantangan-tantangan ahli Farisi, imam dan segala macam. Saudara tahu? Maaf ya Bapak Ibu ya, mungkin kita berbeda memahami. Tapi pemahaman saya, Yesus itu sekolah teologi ya. Makanya kalau ada kesempatan belajar dong teologi ya. Kenapa saya katakan gitu? Di mana Yesus umur 13 tahun sampai 29? Ada yang mengatakan ikut satu kelompok SNI yang suka bertapa di gua-gua pada saat itu. Kelompok SNI ya. Ada lagi kelompok yang lain mengatakan dia pergi ke India, dia pergi ke mana lagi, ke mana itu. Pokoknya banyaklah penafsiran-penafsiran. Tapi sekarang sudah terbongkar. Kemana Yesus umur 13 tahun sampai umur 29. Umur 30 dia melayani, 3,5 tahun, lalu dia mati. Mana buktinya Pak Edi? Pak Edi jangan buat teori sendiri dong. Alkitab sendiri yang menjawab. Tradisi Yahudi, anak-anak itu sekolah. Makanya Yesus sering di bait Allah, dia belajar. Lalu penulis Alkitab tidak merasa penting umur 12 itu kemana dia pergi, 13 itu kemana dia pergi. Tapi yang jelas, tradisi Yahudi, anak-anak semua itu sekolah. SD, SMP, SMA. Yesus umur 12, 13, dia di bait Allah belajar. Sampai umur 29, 30, dia selesai. Dan ketika dia mulai melayani, kok tiba-tiba dia dibilang guru, rabi. Nangkep ya? Karena dia belajar teologi. Paulus belajar teologi di sekolah tinggi teologi Tiranus. Dosennya, rektornya, gurunya, pimpinannya Gamaliel. Kalau saudara pintar nggak belajar sekolah, nggak apa-apa. Otodidak nggak apa-apa, itu juga belajar namanya. Tapi jangan sampai salah nanti ngajarin keselamatan, dosa, karena comot sana comot sini saudara nggak terstruktur, belajarnya parah. Sehingga ketika dia tamat, dia mulai melayani 3,5 tahun, selalu dia dipanggil guru rabi. Penyebutan guru rabi pada zaman Yesus, itu orang harus tamat sekolah teologi. Makanya nggak penting dirasa umur 13 sampai 29 kemana dia. Dia belajar sekolah teologi. Dia belajar Taurat. Jadi udah terjawab ya Bapak Ibu ya. Sampai di mana tadi? Saya bingung. Jadi dia luar biasa pengetahuannya, hikmatnya. Makanya dia bilang rabi, guru. Yohanes Pembaptis nggak disebut rabi dan guru karena dia nggak sekolah teologi. Jadi kalau saudara sempat sekolah, puji Tuhan, sekolahlah. Kalau nggak sempat, belajar sendiri atau dituntun. Itu nggak apa-apa, sama aja, tetap belajar. Yang penting belajar, kita tahu jadinya. Ya, Bapak Ibu ya. Nah, kita lanjut Bapak Ibu. Ya, Paskah itu memberikan pengharapan, memulihkan semangat yang patah. Ya, seperti bulu yang patah. Ini memulihkan semangat yang patah. Kenapa saya katakan? Ketika Yesus mati, salah satu Petrus dan murid yang lain kehilangan arah, gak tahu mau apa lagi. Aku kembali kepada hidup yang lama, cari ikan, aku ikut ya. Dan saudara tahu apa yang terjadi? Ketika mereka cari ikan, ini ahli menangkap ikan loh Bapak Ibu, bukan abal-abal. Jagonya nangkap ikan, puluhan tahun. Tapi malam itu mereka gak dapat apa-apa. Ya, gak dapat apa-apa mereka. Lalu apa yang terjadi Bapak Ibu? Orang yang kehilangan arah, orang yang patah semangat, nggak punya pegangan lagi, moralnya hancur. Kenapa hancur? Coba saudara baca. Bayangkan Petrus menangkap ikan, murid-murid yang lain, tapi dia telanjang bulat nangkap ikan. Saudara nangkap makna rohaninya? Halo? Saudara menangkap makna rohaninya? Moralnya hancur, kehilangan arah. Gak ngerti lagi apa yang mau dilakukan. Balik lagi deh ke manusia yang lama. Nangkap ikan, ada teman-teman yang lain, murid-murid yang lain. Dia telanjang bulat.
Nggak malu. Lalu murid yang paling dikasihi, Yohanes anak Zebedeus, melihat, itu guru. Ketika Petrus mendengar itu gurunya, maka dia berpakaian karena dia tidak, maka dia mengenakan bajunya karena dia tidak berpakaian, telanjang bulat, lalu terjun ke dalam air. Kalau saudara ninggalin Tuhan, coba-coba ninggalin Tuhan, saya percaya dan yakin sekali, rohanimu bukan makin baik, makin hancur. Siapapun engkau. Makanya, kalau ada penderitaan, tantangan, persoalan kehidupan kita, menempa hidup kita, itu kesempatan yang diberikan Tuhan untuk menguji kita, mendidik kita, supaya menjadi manusia, murid Kristus yang dahsyat dan luar biasa. Makanya saya bilang ikut Yesus itu gak gampang Bapak Ibu, persoalan demi persoalan kita hadapi. Dan ketika kita mampu menghadapinya, karena kita mengandalkan Tuhan, kita akan terus masuk lagi kepada perkara-perkara yang besar. Terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatan dirinya sendiri. Diberkatilah orang yang mengandalkan, Bapak Ibu terus mengandalkan Tuhan. Walaupun tantangan seberat apa, andalkan Tuhan. Gak selamanya hari itu hujan. Ada waktunya nanti matahari akan terbit. Begitu juga iman kita Bapak Ibu, tidak selamanya penderitaan datang. Ada waktunya nanti Tuhan akan memberikan yang terbaik dalam kehidupan kita. Amin. Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi, puji Tuhan, benar Bu. Jadi kalau ayat-ayat itu ada Bapak Ibu, kenapa takut? Kalau kamu jalan dengan Tuhan, Tuhan peliharakan kamu. Saya pernah khotbah tapi di Mazmur itu ya. Orang dalam Tuhan, penderitaan demi penderitaan jalan, tapi ketika dia berjalan di lembah kekelaman, dia melewati lembah baka. Saudara tahu lembah baka itu apa? Pohon baka itu dipakai untuk menjadi bahan balsam. Jadi ketika melewati penderitaan, melewati lembah pohon baka, ada obat. Jadi kekuatan demi kekuatan Tuhan akan beri dalam kehidupan kita. Ya, cuman jangan saudara datang ke pencobaan, itu bahaya. Kalau ada pencobaan lari dong dari pencobaan itu. Tapi kalau ada pencobaan datang, ya kita hadapi. Karena kita tahu kita berjalan di dalam Tuhan. Amin Bapak Ibu. Nah poin pertama ini, dari ayat 7 ini kita tarik satu kesimpulan yang memberkati kehidupan kita. Jangan pernah ninggalin Tuhan. Seberat apapun penderitaan yang kamu alami, jangan pergi meninggalkan Tuhan. Justru ketika kita menderita banget, kita akan melihat seolah-olah Tuhan itu kita lihat. Berbahagialah orang yang suci hatinya karena dia akan, saudara hebat-hebat. Udah berhentilah saya khotbah. Saudara jago-jago banget ayatnya. Ya kan? Kayak siapa namanya itu? Ruhut Sitompul. Wah dia orang kaya, dari kecil dia udah kaya terus. Sekolah naik mobil. Kuliah naik mobil. Gak pernah dia mengalami persoalan penderitaan. Saya percaya pasti beda imannya dengan saudara. Yang banyak masalah terjadi dalam kehidupan saudara. Karena masalah itu melatih kita untuk semakin kokoh di dalam Tuhan. Jadi jangan takut kalau ada tantangan datang. Silakan datang, tapi bukan kita cari-cari perkara. Itu kesempatan demi kesempatan Tuhan berikan supaya kita semakin disempurnakan. Emas itu tidak akan cemerlang kalau nggak masuk dapur api. Ya kan Bapak Ibu? Tidak akan masuk. Tidak akan ada cemerlang emas itu kalau nggak masuk dapur api. Karena apa? Batu-batu, pasir-pasir yang lain makin disisihkan. Lalu yang kuning-kuning itu akan disatukan. Maka dia akan muncul menjadi emas yang cemerlang. Ini poin pertama. Tantangan penderitaan tidak sanggup melepaskan engkau dari Tuhan. Siapapun kita. Saya kalau mau cerita Bapak Ibu, aduh banyak sekali. Dari tahun 88 melayani Tuhan sampai hari ini. Sudah berapa tahun tuh? 36 tahun. Banyak kami hadapi Bapak Ibu. Dimaki, dicaci, dipitnah, dihabisi. Bayangin dari mimbar, dibentak-bentak. Saya dibentak-bentak. Karena dulu saya pegang sound system. Dulu tahun 80-an itu Vive 16 track itu paling top itu. Berat-beratnya minta ampun, mixer, power,
Belum lagi ini speaker ini, itu urusan saya. Ibu Mawar urusannya apa? Dia MC, worship leader. Saya kebagian yang paling berat. 4 kali saya kena tipes. Saking capeknya, jam 2 malam baru nyampe di rumah. Berangkat jam 5 sore, dia ke Pluit. Dilatih Tuhan saya. Beratnya minta ampun Bapak Ibu. Bukannya bilang terima kasih, dimaki. Pendeta juga ada yang maki saya. Jangan dirubah-rubah. Kalau saya sebut pasti saudara kenal pendetanya. Orang belum punya gold wing, dia udah punya gold wing. Bisa mundur. Dibentak begitu, ya namanya masih baru Bapak Ibu. Jadi saya takut rubahnya, udah begini aja terus. Dilatih Tuhan Bapak Ibu. Nggak dapat persembahan, dilatih Tuhan. Naik bus dari Kalimalang, Pondok Kelapa, ke Pluit, gantungan naik 9B, Mayasari Bakti. Dilatih Tuhan bertahun-tahun. Dilatih Tuhan melayani orang-orang kusta di Sitanala. Jadi bukan, kalau sekarang begini Bapak Ibu, bukan abal-abal Bapak Ibu. Dilatih Tuhan sampai hari ini. Melayani di rumah sakit kusta, saya masih melihat tangan yang berleleran. Banyak daging-daging yang terkelupas. Kami layani Bapak Ibu. Pak Eko Hidayat, saya, Ibu Mawar, dan yang lain. Dr. Tracy Atipohe, ahli bedah plastik. Pergi ke sana. Lalu tempat di sana pas mati listrik. Kumpul hampir 100 orang yang ada kustanya. Ada yang udah sembuh, ada yang belum. Pas mati listrik, Pak Eko Hidayat yang khotbah, dia nggak lihat, cuma salami, kok kasar-kasar ya tangannya ya. Disalamin sama Pak Eko Hidayat. Sampai dibilang, ini Pak Edi sama teman-teman Dr. Tres jebak saya katanya. Karena begitu hidup listrik, baru dia kaget Bapak Ibu. Ada begitu banyak zombie-zombie di depannya. Mengerikan. Kalau kami udah biasa. Begitu selesai khotbah Bapak Ibu, sebelum selesai, belum persembahan, dia udah minta pulang duluan, pulang ke Pluit. Karena nggak kuat. Lalu pertemuan berikutnya dibilang, ketika pelayanan di Pluit, Pak Edi, Dr. Tres, Ibu Mawar, kalian jebak saya. Sekali saja seumur hidup, saya tidak akan pernah datang ke sana lagi. Pertama kali melayani di sana, Bapak Ibu nggak gampang. Ibu Mawar hamil anak kedua. Pergi ke sana, pertama kali. Begitu ketemu, wah saya langsung, aduh Tuhan, yang dihadapi orang-orang, maaf ya Bapak Ibu ya, orang kudisan, yang masih meleleh, tangannya udah pada habis, ada yang gerowak di sininya, wah macam-macam Bapak Ibu, indah semuanya. Saya nggak tahu saudara kuat apa enggak. Saya kuat karena dimampukan Tuhan aja. Lalu selesai ibadah Bapak Ibu, disiapin panada, kue gulung hijau, dalamnya gula merah. Apalagi lalampa. Saudara nggak tahu itu lalampa ya? Orang Korea Utara yang tahu itu, di dekat apa namanya itu, Kalinaun atau apa namanya itu, Mindanao yang ada es kacang merah. Matungkas ya, Matungkas. Bapak Ibu, ketika disuruh makan, silakan. Tidak ada satupun yang mau makan. Termasuk pendetanya, Bapak Hendrik Kau, udah meninggal baru-baru ini. Itu teman pelayanan saya. Dr. Tres, nggak mau makan. Suaminya, Ketua Bowling Indonesia, Pak Erwin Pohe, nggak mau makan. Saya lagi, boro-boro mau makan. Ibu Mawar, nggak mau makan. Dina Saerang, worship leadernya, apa ini yang di ambasador ini? Duta Injil. Itu teman-teman semua itu Bapak Ibu. Dina Saerang, Bion suaminya yang udah meninggal. Itu teman-teman semua itu. Kami dibentuk Tuhan bertahun-tahun. Kalau nggak kami makan, kami jadi batu sandungan. Hendrik Kawan orang Manado. Ngana Jo. Ngana lah di luar. Ngana kan orang Batak, semua bisa dimakan katanya. Nggak tahu siapa yang memulai Bapak Ibu. Pokoknya saya pribadi, Tuhan tolong saya. Tolong istriku Tuhan lagi hamil. Nanti kalau cacat gimana Tuhan?
Lu bayangin Bapak Ibu pertama kali melayani sana. Begitu selesai doa, saya nggak tahu siapa yang duluan makan. Saya makan panada Bapak Ibu. Buset dah, enaknya minta ampun. Mulai dari situ setiap datang, setiap minggu, makan. Kadang-kadang di gereja, kadang-kadang di rumah-rumah jemaat yang semua keluarganya kena kusta. Bertahun-tahun dilatih Tuhan Bapak Ibu. Makanya iman kita itu harus kita pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Jangan enak-enak melulu. Benar Bapak Ibu, ini bukan mengada-ada. Tuhan tahu saya sedang khotbah ini. Dilatih Tuhan bertahun-tahun. Yang kedua Bapak Ibu. Sebelum saya tutup yang pertama ini. Saudara lihat bagaimana Yesus memulihkan Petrus dengan murid-murid. Ada makanan gak? Ayo udah tebarin aja ke sebelah kanan. Dapat 153 ikan gede-gede. Tapi ketika mereka bawa kepada Yesus, di situ sudah ada ikan dengan roti. Kalau bagi saya itu mujizat. Masa Yesus yang mati bangkit lalu boro-boro pergi ke toko roti, ke toko ikan untuk beli ikan? Enggak. Itu mujizat itu. Di tempat pembakaran itu sudah ada ikan dan roti. Ayo makan. Nah kalau melatih orang tuh begini Bapak Ibu, ikutin cara Yesus. Enggak langsung dimarahin. Lu dasar ya, bego lo. Enggak ada Bapak Ibu. Enggak ada. Yesus, dia udah dihianati. Yesus sudah dihianati sama Petrus. Sini, ayo makan yuk. Dikenyangin dulu Bapak Ibu, baru nanti dipotong lehernya. Ayo makan. Makan Bapak Ibu. Semua diam, gak ada yang berani ngomong. Saudara baca ini kan? Saya kalau mau khotbah Bapak Ibu selalu saya buat khotbah itu kayak film, skrip gitu. Muter di otak saya. Oh begini ya. Itu indah Bapak Ibu. Jadi minimal ada kesalahan. Ya, mereka gak ada yang berani ngomong. Apalagi Petrus yang mengkhianati. Takut dia ngomong. Ini berapa menit lagi Pak? Pak Hari, berapa menit lagi Pak? Masih lama Pak ya? Sampai jam 6 ya? Ya. Lalu Bapak Ibu setelah itu kenyang perutnya, mereka ngomong-ngomong, terus ada khotbah sebetulnya yang lain dari ayat 15 sampai ayat berikutnya. Itu khotbah tersendiri. 3 kali Tuhan tanya kepada Petrus, Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Itu ada artinya Bapak Ibu. Kalau saudara belajar bahasa Yunani, itu ada artinya setiap perkataan itu. Kasih apa yang kamu miliki? Lalu domba-domba itu jenisnya kayak mana? Gembalakanlah dombaku. Oh itu ada Bapak Ibu. Nanti kalau saya diundang saya sampaikan itu juga. Bukan minta diundang lagi Pak. Enggak. Kalau memang diberkati ya undang saya Pak. Enggak usah dibayar juga enggak apa-apa Pak. Lalu Bapak Ibu, Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Pertama. Yang kedua, Petrus, kamu ngasihi aku enggak? Yang ketiga, Petrus, kamu mengasihi aku enggak? Artinya apa? Sebetulnya panggilan kita ini Bapak Ibu, saudara yang udah bertobat menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, enggak ada yang ongkang-ongkang kaki. Enggak ada yang santai. Kalau hatimu berkobar, seperti Paulus, nanti saya ayat berikutnya. Pasti kamu nggak bisa diam. Pasti kamu dipenuhi dengan kobaran api semangat untuk menginjil. Untuk melihat orang yang mau mati, saudara tarik dari kematian. Saudara tarik dari neraka. Seperti Yesus. Dia nggak hakimi Petrus. Lu gimana sih Petrus? Kan gue udah bilang, hari yang ketiga nanti gue bangkit. Gue akan datang kepada kalian. Kan udah ngomong sebelumnya. Petrus lupa dan murid-murid. Dan ketika dia datang menghampiri mereka, Petrus lagi telanjang bulat, cari ikan. Moralnya jelek banget. Makanya jangan pernah punya pemikiran mau ninggalin Tuhan. Jangan Bapak Ibu. Tokoh yang lain mati, sampai sekarang gak bangkit. Hanya dia yang bangkit dari kubur. Masa kamu gak percaya dia Tuhan?
Jadi cara Yesus itu mempersiapkan Petrus itu begitu luar biasa. Setelah Petrus disadarkan, baru dia mulai menginjil, memenangkan jiwa KKR, 5.000 orang bertobat. Bayangannya membuat orang sembuh dari sakit. Emas perak tidak kumiliki, tapi aku ada kuasa Tuhan untuk memberikan kesembuhan kepada kamu. Sembuh dia. Jadi orang yang udah terima Yesus gak mungkin diam-diam. Orang yang udah hidup dalam Tuhan gak mungkin nongkrong kaki. Jiwanya bergelora untuk melihat jiwa-jiwa yang sedang menangis. Mungkin sebentar lagi bunuh diri. Saya kalau nggak dikasih Tuhan hati hamba kepada saya Bapak Ibu, ngapain saya buka lagi di Cibinong? Capeknya minta ampun. Yang dilayani bukan orang kaya, yang kaya sih 1-2 orang. Ya, 1-2 orang. Nggak ada yang bisa diandelin. Tiap minggu, hari Sabtu, kadang-kadang hari Jumat datang ke sana. Hari Sabtu doa sama-sama. Saudara tahu dari Bekasi ke Cibinong berapa jauh? Udah dekat Bogor. Nggak ada yang bisa diperas susunya. Tapi Tuhan beri saya hati untuk melihat jiwa-jiwa ini perlu untuk diselamatkan. Kalau ngelihat hidup mereka Bapak Ibu, aduh Tuhan ngeri banget. Ada yang suka main cewek, ada yang tukang bunuh, sekarang masih di penjara. Apalagi banyak Bapak Ibu macam-macam, ada yang tukang selingkuh. Saya mikir Tuhan, kok jemaat yang dilayani kayak gini-gini ya Tuhan. Ya sekali-sekali ya mbok konglomerat gitu loh. Kadang-kadang saya diganggu dengan pikiran, kalau mau memancing kakap ya harus di tengah laut. Kalau mancing ikan teri ya di pinggir laut nggak apa-apa. Enggak, itu bukan cara Tuhan, itu cara dunia. Sampai hari ini kami bertahan untuk melayani. Minggu kemarin, pelayanan itu saya serahkan kepada seorang yang bernama Harry Jonathan. Sekarang dia menjadi gembala di sana. Tetapi tetap saya dampingi. Jadi yang di Bekasi udah saya siapin, udah dari tahun 2014. Sekarang Cibinong sudah saya serahkan minggu kemarin kepada Pak Heri. Lalu kalau Tuhan suruh lagi saya pergi ke tempat lain, ya monggo. Sampai aku mati, lagi khotbah atau lagi melayani, nggak apa-apa. Karena hidupku bukan di dunia ini. Ini hanya sementara. Hidupku nanti ada di dalam kekekalan. Aku mau investasi di kerajaan Allah. Supaya hidupku nggak sia-sia. Jadi kalau Pak Hari sampai sekarang Pak bertahan. Puji Tuhan, jalani Pak. Apa yang bisa engkau lakukan, lakukan dengan Ibu. Nggak usah takut. Kalaupun nggak dibalas Tuhan. Nggak tertutup mata Tuhan. Tuhan itu ora sare. Karena hidup kita nggak di dunia ini kok. Nanti ada di kekekalan. Saya itu aja udah. Malah nombok. Banyak uang keluar, uang bensin. Seminggu 3 kali. Coba saudara hitung. Bolak-balik, pergi lagi, waktunya habis. Puji Tuhan anak-anak udah gede-gede. Yang paling kecil udah semester 4. Udah ngerti pelayanan bapaknya. Kemarin ditanya sama namborunya, adik saya. Boru saya ini cantik Bapak Ibu. Kalau saya kasih unjuk, wajahnya pasti saudara tertarik yang belum nikah. Namanya Alicia Simponi. Dia diterima di Unibrau, tapi kejauhan kita nggak mau. Akhirnya 2 tahun lalu dia bilang, Pak, aku di LSPR aja, London School, karena di situ ada komunikasi. Ya udah ambil. Saudara tahu, mohon maaf ya Bapak Ibu, bukan karena mau nyombongin, enggak, dijauhkan Tuhan. Hanya semua karena kasih anugerah. Di semester dia, Bapak angkatan dia yang terbaik loh Bapak Ibu. Prestasinya itu nomor 1, baik akademi, non akademis. Terus ditanya sama namborunya, tantenya, kalau kamu nanti nikah, punya pacar dan punya suami, pengennya seperti yang mana? Saya juga kaget Bapak Ibu, sama saya nggak dibilangin, ngomongnya gini, aku mau suamiku nanti seperti papa, katanya. Seperti papa. Dan itu nggak saya dengar. Adik saya yang cerita, Bang, dia nanti kalau cari pacar, punya suami,
Dia pengen suaminya seperti abang katanya. Hah, yang bener? Iya. Wah, itu indah banget loh saya dengar Bapak Ibu. Indah banget saya dengar. Saya kembaliin kepada kemuliaan Tuhan. Artinya, dia melihat kehidupan kami berdua sama Ibu Mawar. Dalam hidup sehari-hari. Dia berjalan dengan kami. Nggak ada ikan, makan sama-sama. Kami nggak ajar mereka untuk mewah-mewah. Kuliah aja Bapak Ibu, dia naik kereta api. Kalau lagi praktek di Sudirman sini, di mana ini? Yang London School di sini. Tapi London School yang terbaik itu di Bekasi. Semua lengkap, teaternya juga. Dan dia teater, acting dia nomor 1 Bapak Ibu, dapat penghargaan. Semua bukan karena kehebatannya. Saya selalu ajar dia. Cia, andalin Tuhan. Ingat semua kalau kamu bisa itu semua karena Tuhan yang beri kamu hikmat marifat. Iya Pak. Saya nggak ajar dia untuk manja-manja. IPK-nya hampir sempurna loh Bapak Ibu. Bertahan 4 semester ini. Kenapa kamu nggak ngambil master di Inggris? Karena kan kiblatnya ke Inggris. Ya antar Pak. Aku akan coba. Kalau anak dititipin ke kita tanggung jawab dong. Kenapa banyak anak melawan sekarang? Terus ngejawabnya apa? Dasar nggak tahu diri, dilahirin. Terus anak ngomong, siapa suruh kamu lahirin saya? Bener. Anak-anak sekarang kan hebat-hebat ngejawab. Ya kan? Tapi nggak bijaksana, kata Sri Mulyani. Otaknya jago, tapi hikmatnya kurang. Itu anak-anak generasi Z, milenial, generasi Z, sekarang generasi Alpha. Kalau bukan Tuhan yang mengubah dan engkau mengajar anakmu itu akan membuat engkau menangis terus sepanjang hidupmu nanti. Anak saya tahu bahwa dia sedang dididik, diajar. Dia jadi singer di satu gereja internasional di mana ini? Di Kuningan ini ya, gereja orang bule, orang-orang hitam. Sengaja. Banyak cowok naksir sama dia Bapak Ibu. Tapi dia ingat omongan saya, Cia. Pada waktunya Tuhan akan kasih kamu pasangan. Percayalah. Yang penting kamu jalan sama Tuhan. Iya Pak. Anak saya yang nomor 3 ini, si bontot ini beda banget. Dua-duanya, yang 2 baik, bagus. 1 tamatan sekolah teologi ya. Anak yang kedua perempuan. Hebat Bapak Ibu kerja di bank. 4 kali berturut-turut terbaik. Manajer regional terbaik dan 4 kali berturut-turut dapat bonus. Tapi saya anak yang bontot ini agak beda. Takut akan Tuhan itu gede banget gitu loh. Gak sembarangan. Kalau berangkat ya udah berangkat, pulang tepat waktu. Artinya saya lihat, oh iya, dia belum aneh-aneh kelakuannya, nggak ada pacar. Udah jalan sama Tuhan. Buka mata kamu lebar-lebar. Serahin hidup kamu sama Tuhan, Tuhan akan ngatur hidup kamu, percayalah. Itu yang saya sampaikan ke anak saya, nggak bagus-bagus. Anak 1-2 ini sekolah dulu saya antar pakai mobil. Di mobil saya berbicara tentang Tuhan. Tapi anak ketiga ini Bapak Ibu, hidup kami nggak seperti dulu lagi. Kalau dulu saya kan pimpinan, saya direktur sekolah misi, yayasan rohani, yang dipimpin oleh Bapak Gideon Tanbunaan, itu orang hebat itu di Bandung. Dia jajarnya Budianto, Bambang Budianto, ya, dan yang lain-lain, orang-orang yang jarang kedengeran tapi memikirkan Indonesia ini. Bambang Budianto itu pendiri pesat di Raupening dengan habitatnya dan yang lain-lain sampai mendunia Bapak Ibu. Lalu saya pimpinan yang ketiga menggantikan Pak Gi. Dia tamatan ITB Fisika Nuklir. Saya masuk kantor, saya lihat A semua ijazahnya. Pinternya minta ampun. Ipar kandungnya Teddy Rahmat. Istrinya adiknya Pak Gi. Saya sering dibawa ke Patra Kuningan itu, ke rumahnya. Saya lihat Pak Teddy Rahmat itu 3.000 anak asuhnya Bapak Ibu. Dia sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Kayanya minta ampun. Yang punya Adira kan dia. Pabrik-pabrik batu bara dia, yang dipegang si Adi, yang dipegang si Ayu, anak-anaknya.
Luar biasa. Tapi yang saya lihat, anak-anak Tuhan, yang papanya jadi berkat, mamanya jadi berkat, Tuhan peliharakan. Kami dipelihara Tuhan, bukan dengan kekayaan. Damai sejahtera itu luar biasa. Makanya kalau saya nyanyi, nggak biasa saya nyanyi. Itu lagu-lagu itu semua saya hayati itu. Saya bayangkan, oh iya, kau ditinggikan, dimuliakan. Benar-benar keluar dari hati saya, kau ditinggikan, dimuliakan. Mohon maaf Bapak Ibu ya, saya cerita ini kita berbagi. Bukan untuk menyatakan kesombongan, tidak Bapak Ibu. Kami menjalani ini. Ibu Mawar itu sekarang spesialisasinya, itu seminar-seminar praise and worship. Saudara tahu apa artinya praise and worship itu, menyembah Tuhan itu? Menyembah Tuhan itu enggak di sini aja, seperti Pak siapa namanya? Pak Anto, enggak begitu dengan yang lain. Menyembah Tuhan itu kehidupan kamu sehari-hari. Itu menyembah Tuhan. Benar enggak Tuhan kamu sembah? Ya itu kelakuan kamu setiap hari. Ya ini menyembah Tuhan, tapi dalam arti mungkin ketika beribadah. Tapi menyembah Tuhan dalam ibadah yang sesungguhnya itu kehidupan kamu sehari-hari. Bagaimana kamu memperlakukan anak kamu? Bagaimana kamu memperlakukan bawahan kamu? Bagaimana kamu memperlakukan pembantu kamu? Setiap pembantu dulu kami itu selalu terima Yesus Bapak Ibu. Nggak ada yang lewat itu. Ini yang sekarang ini rajin kami bawa ke gereja. Pokoknya kami minta sama Tuhan, Tuhan kami paksa Tuhan. Kalau yang kayak gitu-gitu nggak apa-apa maksa Tuhan. Jangan maksa Tuhan, Tuhan aku minta mobil. Nah jangan kalau gitu. Tapi kalau kau maksa untuk jiwa-jiwa itu bertobat, itu benar di hadapan Tuhan. Saya paksa Tuhan, berikan kami keberanian untuk menginjili. Jadi semua pembantu itu terima Yesus. Sampai sekarang masih ada telepon dari Jawa Timur sana. Apa itu? Lupa saya, daerah Madiun sebelah sana itu. Pak, Bu, gimana kabarnya? Terus istri saya nanya, gimana kamu sekarang? Ya Bu, suamiku Muslim. Tapi tetap Bu, aku ke gereja. Sekarang suamiku ku bawa ke gereja Bapak Ibu. Pak Ibu. Tapi kami diusir sama mertua. Karena tahuan anaknya laki-laki suami saya udah datang ke gereja. Berdampak gak hidup begitu? Bagi saya itu kebanggaan. Gak tahu pemikiran saudara ya. Bagi saya itu kebanggaan. Kebanggaan bagi saya bukan mobil, bukan punya jet, jet tempur, bukan Bapak Ibu. Mohon maaf ya, jangan tersinggung. Bagi saya kebanggaan, kalau saya jadi berkat bagi orang dan orang itu jadi berkat bagi orang lain. Itulah memuliakan Tuhan. Poin kedua Bapak Ibu, ini jadi ngalor ngidul ya di poin pertama. Oh sebelum saya tutup Bapak Ibu. Kalau saat ini saudara sedang sakit, katakanlah sakit rohani, kehilangan pengharapan. Coba baca lagi nih, pasal 21 ini. Tuhan tidak akan biarkan kamu. Tuhan akan berikan kekuatan demi kekuatan kepada engkau. Sampai engkau mengalami Tuhan terus menerus. Poin kedua Bapak Ibu, agak cepat sedikit karena waktunya. Ibu Maur belum datang ya. Jam 3:30 Pak ya. Masih ada 5 menit lagi. Poin kedua, adanya pengharapan perubahan hidup bagi orang yang memahami apa arti Paskah, apa arti kebangkitan. Ada perubahan hidup. Nah, kalau saudara baca di 1 Korintus 15 yang kita baca tadi, saudara tahu kan bagaimana kehidupan Paulus? Dia pikir dia melayani Tuhan. Dia pikir dia bela Tuhan. Dia aniaya orang-orang percaya. Ada satu tafsiran buku yang saya baca. Dikatakan bahwa Paulus ada di depan Stefanus ketika dia dirajam. Ketika Stefanus dirajam, Paulus itu ada. Dan dia bersukacita. Karena dia pikir, gue melayani Tuhan. Gue membela Tuhan. Gue panji Tuhan. Ini karena waktu yang terbatas, saya gak terangin ya Bapak Ibu ya. Tapi Bapak Ibu, terus Tuhan ngomong kepada dia, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Dia mengalami terobosan. Buta matanya, berhari-hari dia dididik. Lalu setiap dia mengalami Tuhan, diajar Tuhan, dia mulai menginjil. Ketika dia dipatuk ular, dihantam, dicaci maki, diludahi, diikat.
Banyak tantangan dialami. Tapi apa dia bilang? Adapun hidupku bukannya aku lagi, melainkan Kristus. Coba. Kalau orang yang tidak mengalami perubahan hidup, tidak mungkin ngomong begini. Jadi Yesus itu bangkit, dia memberikan perubahan hidup dalam kehidupan orang percaya. Tadi kepastian ya, dia memulihkan pengharapan yang mati. Sekarang yang kedua, dia membuat satu perubahan hidup. Dalam diri Paulus kita melihat itu Bapak Ibu, terjadi perubahan. Dia pikir dia benar, dia cambuk orang, percaya, dia kejar-kejar. Dia minta surat dari kerajaan supaya dia bisa membunuh, menganiaya orang percaya. Dia pikir itu membela Tuhan, dia pikir itu melayani Tuhan. Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Tidak saja yang dirubah itu statusnya, dari yang tidak percaya menjadi percaya, Tuhan juga mengubah perubahan arah hidupnya. Sekarang dia hanya melayani Tuhan. Mati hidupku untuk Tuhan. Yang dulu kuanggap kebanggaan, sekarang kuanggap menjadi sampah. Itulah Paulus. Bagaimana dengan kita? Apakah kita mau melayani harus kalau orang Batak bilang dia elek-elek sama Pak Hari, dikunjungi sama Ibu Hari, ayo Pak kita melayani ya. Itu nggak berkenan sama Tuhan Bapak Ibu. Kalau saudara melayani saat ini, itu adalah satu kehormatan yang berikan Tuhan kepada engkau. Ingat itu. Memang kalau engkau bekerja, Tuhan udah buka jalan bagi engkau untuk dapat berkat. Jadi layani Tuhan. Kecuali engkau memang menyerahkan diri 100% tidak ada pekerjaan. Kamu hanya melayani Tuhan. Ya kamu berhak untuk mendapat upah. Tapi kalau saat ini engkau sudah punya jabatan, sudah punya banyak hal yang diberikan Tuhan, layani Tuhan. Jangan mengharapkan polisi. Saudara tahu apa arti polisi? Polisi itu isinya isi amplop. Polisi kan? Amplop diisi. Jadi jangan ngomong kalau ada polisi di sini, maaf. Maaf ya, bukan berarti mau menghina institusi polisi, tidak. Jadi kalau melayani jangan harap amplop. Karena kau udah diberkati Tuhan di luar sana. Lalu apa yang mau kamu persembahkan sama Tuhan? Kalau kamu di luar sana udah diberkati Tuhan. Anakmu bagus-bagus. Lalu apa lagi? Suamimu setia, jujur. Jelita. Apa jelita? Bukan jerawat 5 juta. Saya lupa nama itu apa, jelita itu. Ya, kenapa kamu gak melayani Tuhan? Kenapa kamu gak bersaksi? Saudara tahu Johnson? Pernah nemu buku tulisannya tentang Johnson? Dia pernah ke Surabaya Bapak Ibu. Itu obor Asia. Ketika dia mau mati, masih dia khotbah, tapi khotbah sambil tidur. Karena tangan kita ini bisa masuk ke dalam daging kakinya, sehingga dia nggak bisa berdiri lagi. Tapi kobaran api semangatnya untuk melayani Tuhan. Dia mahasiswa ahli kimia terbaik di Amerika. Ketika dia mau balik lagi dari Amerika ke Tiongkok, di tengah laut, dia lihat ijazah doktornya. Semua kuanggap sampah. Dia buang semuanya ijazahnya ke laut. Mulai sejak itu dia melayani Tuhan sampai dia mati. Apakah balasanmu untuk kasih setianya? Setia-setialah, setia layani Tuhan. Halo Bapak Ibu, aku menggugah hatimu. Kalau Tuhan udah begitu banyak buat engkau, kenapa kamu gak melayani Tuhan? Kalau gereja ini masih kecil, komitmen dong di gereja ini, layani Tuhan. Jangan lihat Pak Hari, lihat Ibu, kapan ya gue dikasih berkat nih? Kok gak muncul-muncul amplopnya nih? Sama lah kayak kami dulu ketika sedang belajar dibentuk Tuhan. Mohon maaf ya, jangan tersinggung ya. Kita berbagi. Kami mengalami itu bertahun-tahun.
Ketika kami nggak punya uang karena nggak ada berkat dari Pluit, kami jalan kaki sampai ke Grogol. Masuk ke Pluit Muara Karang, kami harus melewati pintu gerbang yang 3 meter Taman Buaya. Sekarang udah jadi mall. Kami menyeberang itu bertahun-tahun. Kami nggak ada pekerjaan yang lain. Pak Erwin sedang pergi, sehingga tidak ada amplop yang keluar. Jalanlah kami sampai Grogol. Karena di Grogol ada mobil Maesare Bakti ke Cawang. Mohon maaf loh, jangan tersinggung. Saya berbagi pengalaman hidup saya. Ya, jadi yang diubah Tuhan itu bukan hanya status kamu. Dari budak dosa menjadi anak. Tuhan juga ubah arah hidup kita. Saya baca satu buku Stephen Tong. Dalam bukunya itu dia tulis satu lagu. Dia gubah itu menjadi lagu, Bapak Ibu. Aduh Tuhan, saya nangis. Nangisnya apa? Coba saudara dengar ini. Judulnya Kemana Saja. Stephen Tong itu adalah gereja satu-satunya yang diaudit oleh Amerika. Gereja lain nggak tahu, belum ada kali. Gereja Stephen Tong diaudit sama Amerika, auditor Amerika. Nah dia menulis satu lagu, lagunya gini judulnya, Kemana Saja. Kemana saja ku telah sedia. Ini bahasanya bahasa sastra atau apa ya, agak sulit. Tapi bagi saya, Pak Hari angkatan tahun 60-an lahir nggak sulit memahami ini. Kemana saja ku telah sedia. Pimpin Tuhan tidak pernah bersalah. Pimpinan Tuhan tidak pernah bersalah. Tolongku Tuhan memikul salibmu. Ya. Lalu apa? Tuhan pimpinmu sempurna. Dalam kota besar atau dalam rimba, jiwa sesama berharga di matamu. Kemana saja ku telah sedia, ku mau cinta yang dicintaimu. Saudara, mungkin saudara nggak bergetar hati saudara. Kalau saya bergetar banget. Apalagi bait terakhir, ku mau cinta yang dicintaimu. Itulah yang dialami Yunus. Seharusnya Tuhan balas dendam dong sama orang-orang, apa itu orang apa? Yang pelayanan Yunus itu? Orang apa itu? Bangsa apa yang jahatnya nggak bisa membedakan tangan kiri tangan kanan? Saya lupa itu. Niniwe. Marah dia. Enak aja. Ini bangsa jahatnya kepada bangsaku. Ngapain dilayani? Akhirnya dia lari ke Tarsus banyak emas. Lalu dimakan ikan. Tuhan pulihkan lagi. Ayo layani sana. Karena itu juga umat yang kukasihi. Lalu Stephen Tong menulis bait terakhir. Ku mau cinta yang dicintaimu. Saudara cinta enggak orang yang jahatin kamu? Aku tanya. Saudara cinta enggak orang yang jahatin saudara? Iya, memang pada dasarnya enggak. Tapi ketika cinta Tuhan ada di dalam hati kita, maka kita mencintai orang yang menyakiti kita. Kita mencintai orang yang jahatin kita. Kalau dikasih izin sedikit lagi saya mau bersaksi. Ferry Silalahi itu tamatan UI. Dia ahli hukum, masuk kejaksaan, itu saudara. Jujur, ngambil masternya di apa tuh yang dekat Australia itu, Selandia Baru, pulang, masuk kejaksaan, diutus ke daerah ke Palu, lalu di Palu habis ibadah, rupanya teroris sudah nunggu dia. Istrinya di samping dia, pulang, jalan hanya semobil, di tengah jalan itu sudah nunggu satu teroris, lalu ditembak dia dalam jarak kurang lebih 1 meter. Berhamburan isi otaknya, kena ke istrinya, boru gurning. Boru apa ya, saya lupa. Istri Ferry Silalahi. Kan di Palu dia ditempatkan. Ditembak dia, berhamburan otak. Lalu istrinya bilang, bunuh aku. Tapi nggak dibunuh. Lalu saya datang ke Kebayoran, rumahnya di Kebayoran. Ferry Silalahi udah dalam peti mati. Karena dia Silalahi kami ya. Lalu udah pulang. 3 hari kemudian, saya jam 5 ditelepon. Ditelepon sama ada marga Sipayung di komplek kami. Bang, datang dong bang. Ada apa? Mau berdoa bang. Tumben saya bilang. Lalu Bapak Ibu, saya pergi dengan Ibu Mawar ke rumah itu. Saya menjumpai seorang ibu
Makan nasi udah begini. Udah 3 hari nggak makan. Makan nasi berhamburan lagi. Rupanya istri Ferry Silalahi. Ketika saya jumpa, saya lihat, Anggi Boru. Rupanya Pak Sipayung itu paribannya. Istri Pak Sipayung kakak adik dengan istri Ferry Silalahi. Terus saya doa sama Tuhan. Tuhan, apa aku mau bilang? Aku bukan ahli psikolog, Tuhan. Bagaimana menghadapi ini? Tuhan tuh kasih hikmat loh Bapak Ibu. Saya bilang, Inang, hati yang gembira adalah obat, saya bilang. Dalam nama Yesus kamu sembuh. Udah, saya pergi sekolah teologi di Mangga Besar. Di Lintas Budaya Pak Suciono. Lagi sekolah belum pulang. Tiba-tiba rumah kami digedor, cerita istri saya. Ibu Mawar bingung, ada apa ini? Dia lihat, istri Ferry Silalahi. Kak, aku sudah sembuh. Lalu udah masuk ke rumah, cerita. Aku hanya ingat omongan Amang itu. Hati yang gembira adalah obat. Dia sembuh loh Bapak Ibu. Sekarang dia tinggal di Cikarang. Siapa tuh pengacara Juniper Girsang ya? Kasih dia rumah di sana dan ruko. Sekarang Bapak Ibu dia melayani Tuhan. Melayani janda-janda yang ditinggal suaminya lari di gondol kuntilanak. Lalu istri yang ditinggal mati suami. Sekarang dia melayani orang-orang kayak gitu. Hidupnya berarti. Kamu berarti nggak bagi Tuhan? Coba koreksi dirimu. Mari kita berdoa.